Sebenarnya dua lembaga ini, yang G7 maupun G20 itu muncul tahun 1999. Ya, jadi G20 itu adalah pengorganisasian negara-negara yang bersifat campuran antara yang negara maju, negara sedang berkembang, dan negara yang sangat potensial mewarnai kancah global. Dengan negara maju, terutama negara Eropa maupun Amerika ya, yang tergabung dalam G7 tersebut. Oh, jadi G20 ini gabungan antara G7 dengan negara-negara tadi itu. Kehadiran G20 menambah dari G7 menjadi 20 kan sebenarnya itu peralihan ya Pak ya. Dari konsep modern barat menjadi alternatif yang bersifat global dan termasuk jadi negara yang sedang berkembang secara ekonomi. Nah, kadang-kadang negara sedang berkembang itu menuntut hak yang sama dengan negara maju. Anda sudah industri sekian lama, kami kok baru bangkit kok dilarang. Nah, mereka lebih banyak fokusnya ke itu, Pak, menuntut pertumbuhan ekonomi. Tapi mereka melupakan pengalaman mereka berabad-abad yang membuat mereka sebenarnya secara ekologi dan biodiversity dan segala macam menjadi superpower tanda kutip dalam hal keseimbangan alam. Ya. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Di hari ini, bulan ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Jadi kita sekarang sudah memasuki 77 tahun Indonesia merdeka. Dan bersamaan dengan itu, pada tanggal 19 Agustus itu adalah ulang tahun Kementerian Luar Negeri. Jadi Indonesia merdeka tahun 17 Agustus 1945, kemudian Kementerian Luar Negeri itu berulang tahun tanggal 19 Agustus 1945. Dan tepat nanti bulan Agustus ini Kementerian Luar Negeri juga akan merayakan ulang tahunnya. Jadi kita mengapresiasi dan memberikan ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Bangkit lebih cepat dan Pulih lebih kuat. Nah, atau terbalik. Ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang satu tema berkaitan dengan G20, di mana nanti akan diselenggarakan di Bali. Indonesia menjadi salah satu pionir dalam G20. Nah, apa G20 itu dan apa positioning strategis Indonesia dan manfaatnya untuk Bali? Dan di tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Iketut Erawan. Selamat datang Pak Erawan. Jadi beliau adalah salah satu pengajar di Universitas Gadjah Mada dulu dan sekarang sudah di Universitas Udayana, juga Ketua Warmadewa International Affair dalam konteks hubungan luar negeri. Nah, tentu beliau juga adalah seorang pengamat politik luar negeri yang nanti kita akan coba diskusikan tentang apa sih sesungguhnya G20. Pak Tut? Yes. Ini kita sedang demam G20, tetapi banyak kita yang nggak tahu apa sih sebenarnya G20 dan bedanya ada G7, ada G20, itu gimana ceritanya itu? Iya, mungkin lebih baik kita melihat G7, G20 dan segala inisiatif global itu dalam kacamata historis ya Pak ya. Yeah. Jadi grounded historically. Nah, sebenarnya dua lembaga ini, yang G7 maupun G20 itu muncul tahun 1999. Ya, jadi G20 itu adalah pengorganisasian negara-negara yang bersifat campuran antara yang negara maju, negara sedang berkembang, dan negara yang sangat potensial mewarnai kancah global. Dengan negara maju, terutama negara Eropa maupun Amerika ya, yang tergabung dalam G7 tersebut. Oh, jadi G20 ini gabungan antara G7 dengan negara-negara
tadi. Ya, sebenarnya G8 sebelumnya, karena G8 itu menjadi G7 karena ya invasi Rusia ke Crimea dianggap oleh kelompok G7 itu Rusia tidak ditempatkan lagi di posisi itu. Jadi karena itu menjadi G7 dia. Nah, jadi itu sejarah awal G20 muncul berbarengan dengan G7 dan G7 itu adalah pengorganisasian negara yang maju. Sementara ini adalah pengorganisasian negara yang gabungan. Nah, pertanyaannya kenapa kok negara G20 itu muncul gitu ya? Sebenarnya penguatan peran G20 itu muncul tahun 2009. Jadi 10 tahun setelah dia sama-sama muncul, 2008-2009 negara maju G7 mengalami krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan ada yang menganggap itu fondasi kerontokan kapitalisme. Ada yang mengatakan seperti itu. Zaman resesi itu ya? Ya, 2008-2009. Ya, kalau kita kan 99, 98. Nah, 2008-2009 itu ekonomi global mengalami resesi luar biasa. Kapitalisme dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan global. Terus kemudian negara-negara maju dianggap tidak mampu dan bertanggung jawab terhadap krisis itu sendiri. Gitu. Muncul alternatif, yaitu negara-negara yang di luar G7, tapi yang memiliki jumlah penduduk kalau digabung mungkin separuh dari dunia, GDP-nya, gross domestic product-nya itu kalau digabung dia menjadi sepertiga dunia, dan itu berada di luar daripada G7. Nah, kemunculan negara dengan kekuatan yang sangat besar di luar negara ini, mau diapakan ini? Direspon dengan diabsorpsi ke dalam G20. Dijadikan tempat untuk bertemu, berinteraksi, sehingga mereka tidak menjadi alternatif di luar sistem global. Sambil G7 tetap dominan, tanda kutip. Apa itu artinya G7 tetap menghegemoni dunia dalam konteks pengorganisasian menjadi G20 itu? Itu yang menarik. Itu yang menjadi tarik-menarik antara alternatif yang namanya G20 dengan kekuatan konvensional yang namanya G7. Ya, jadi G20 tersebut. Nah, pertanyaannya apakah G7 dan G20 itu organisasi formal seperti ASEAN, UN atau PBB? Nah, G20 maupun G7 itu dalam kacamata politik internasional dan hubungan internasional maupun ilmu politik umumnya itu disebut dengan international IGO. Informal IGO, Intergovernmental Organization. Jadi organisasi antar negara yang sifatnya non formal. Ya, informal. Jadi G7 maupun G20 itu dianggap informal. Tetapi dia yang mengubah dan menjadikan agenda setting untuk skala global. Awalnya dia tugasnya adalah merespon krisis. Krisis ekonomi ada masalah, krisis pangan ada masalah. G7 tampil tapi nggak mampu sendiri sekarang. Bahkan lebih tepat kalau ngajak G20 gitu ya. Nah, gimana caranya membuat supaya ikatan dan keputusan yang ada itu tidak memaksa semua pihak bertanggung jawab terhadap apa yang ada, tetapi tetap mewarnai dunia? Diambillah informal IGO, Intergovernmental Organization. Oke. Nah, bulan Oktober ya, G20 akan melakukan pertemuan di Summit Indonesia dan tempatnya di Bali. Iya. Nah, agenda apa sih sesungguhnya yang mau dibahas di dalam pertemuan yang di Indonesia lah katakanlah? Iya. Atau sebelumnya Indonesia masuk ke anggota G20? Iya. Masuk? Dari awal. Dari awal? Iya. Berarti Indonesia sudah sangat Kenapa Indonesia masuk G20 ya? Satu adalah dia kekuatan ekonomi baru yang sangat kuat. Indonesia nih? Ya. Dua, posisi geopolitik, geoekonominya sangat strategis. Dia persilangan antara Indo-Pasifik, Asia-Pasifik dengan segala macam. Dia adalah kekuatan pemimpin apa namanya? Negara non-blok dulu ya? Negara non-blok. Dia juga pemimpin yang
meskipun siapapun ketua namanya ASEAN, Indonesia itu selalu menjadi tanda kutip kekuatan sejarah di balik itu. Ya. Jadi Indonesia sebagai motor penggerak ASEAN lah. Ya. Dan berbagai inisiatif Indonesia itu kan selalu membuat tatanan regional terutama Asia Pasifik itu terwarnai. Seperti misalnya ketika menempatkan demokrasi sebagai agenda Asia Pasifik itu Barat bahkan G7 bahkan itu kaget juga kok Indonesia masuk ke wilayah itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi adalah di mana sih posisi Indonesia dan kenapa Indonesia sangat kuat mewarnai G20 dan apa agendanya sekarang? G20 itu sebagai alternatif dari G7 dan sebagai kekuatan yang kalau dibahasakan dia lebih dari 70 atau 80% kekuatan ekonomi global. Kalau digabung di luar G7. Ya. Semuanya. Ya. Separuh dari penduduk dunia ada di sana dan segala macam. Dan Indonesia sangat penting. Nah, apa agenda untuk G20 summit? Jadi pertemuannya didahului biasanya oleh Sherpa. Sherpa itu semacam pengorganisasian network yang ada. Network ekonomi, network kultural, network infrastruktur segala macam. Menteri-menterinya dengan kekuatan yang ada itu bergabung, bekerja. Nanti puncaknya itu summit. Summit itu adalah kepala negara. Jadi dan berdasarkan hasil pembahasan di tingkat menteri lah katakan. Ketuanya sekarang adalah Presiden Indonesia. Ketua G20. Iya, sekarang. Untuk tahun ini. Nah, temanya ada 3 yang dibahas dalam G20 nanti. Yaitu yang pertama adalah transisi menuju energi terbarukan. Transisi menuju energi terbarukan. Ya, terbarukan. Kenapa itu sangat penting? Ya karena pemanasan global yang akan mengubah peta dunia, tanda kutip. Karena kalau pemanasan globalnya melebihi 2 derajat sejak kita melakukan industrialisasi ya di Inggris waktu itu ditemukan mesin uap, kemudian kita berubah menjadi beberapa negara menjadi industri. Itu kenaikan suhu global itu kan pelan-pelan, tapi namanya killing curve itu tiba-tiba dalam 10 tahun terakhir dia memuncak lebih dari 80 derajat. Jadi udah tidak terkendalikan. Jadi pertemuan G20 itu mencoba mencari alternatif. Apa yang harus dilakukan? Karena banyak sekali inisiatif untuk mengerem pemanasan global itu. 2 penyumbang terbesar dari pemanasan global adalah satu, energi. Jadi cara kita mengkonsumsi energi itu membuat bumi ini panas. Ya, terutama penggunaan fosil, energi berasal dari fosil ya. Seperti minyak bumi, terus kemudian bensin dan listrik yang tidak terbarukan itu satu penyumbang terbesar. Yang kedua adalah land use, penggunaan lahan. Nah, di Indonesia, G20 nanti akan mencoba membahas apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan ekonomi terbesar dunia ini bersama-sama untuk mengatasi masalah itu, melihat berbagai inisiatif yang sudah ada. Ya, karena kalau energi itu kan bermula dari jadi titik-titik puncaknya adalah satu pertemuan di Copenhagen, kemudian pertemuan di Brazil, akhirnya Kyoto. Nah, yang paling dianggap mengarah ke pengereman suhu udara, suhu bumi menjadi 2 derajat itu adalah pertemuan di Paris. Nah, akhirnya sepakat di sana semua negara akan mengurangi gas emisinya, COP namanya, kesepakatan tersebut. Nah, Indonesia mencoba memastikan karena banyak sekali upaya, karena itu kan sifatnya involuntary, Pak. Voluntary itu artinya sukarelawan. Tiap negara itu menyumbang terhadap pengereman itu. Dan bukan dilakukan melalui langkah-langkah kebijakan strategis bersama. Nah, kesulitannya itu karena pertemuan di Paris pun itu kan bersifat informal juga. Ya, artinya kalau direm ya negara maju yang penyumbang, negara industri. Ya, mereka kan penyumbang terbesar karbon. Ya. Mereka disuruh ngerem, gimana caranya? Ya, mereka bisa membeli carbon trading itu. Negara lain nanam pohon, dia tetap mengkonsumsi. Cara berpikir itu yang membuat problematik pengereman tersebut. Itu yang pertama. Jadi, satu, energi terbarukan. Yang kedua adalah infrastruktur global health. Jadi,
kesehatan dunia pasca pandemik itu kan dirasakan bukan lagi urusan 1-2 orang. Karena sifat dari penyakit itu seperti sudah mengglobal ya. Iya. Dia tidak bisa dibatasi oleh batas negara. Ya, jadi cross border dia. Cross border. Dan cross border itu biasanya dalam bahasa ilmu politik disebut dengan public goods. Ya, barang publik yang global. Nah, untuk mengeremnya harus global inisiatif dan global. Nah, untuk membuat itu WHO itu yang organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan tersebut kemarin kewalahan dengan pandemik. Ada 3 hal yang membuat mereka kewalahan. 1, uang. Finansialis memang WHO agak kesulitan untuk membendungnya. Yang kedua adalah sifat penyakit itu sendiri yang tidak diketahui. Penyebarannya. Iya, penyebarannya. Jadi masih proses belajar. Cara mengatasinya. Ya. Terus yang ketiga adalah vaksin yang ada. Waktu itu kan vaksin belum ditemukan. Akhirnya menghandlenya dengan cara merelokasi orang yang sakit dan segala macam. Nah, terus kemudian si WHO sendiri waktu itu mengalami kesulitan menghandle sendiri karena terutama ada negara maju seperti Amerika itu yang tidak terlalu suportif waktu itu karena kepemimpinannya kayak begitu. Akhirnya ada berbagai inisiatif alternatif, ya, Gavi misalnya, kemudian ada berbagai lembaga-lembaga internasional yang bergerak di bidang kesehatan, bekerja sama dengan negara-negara pendonor, dan kalau nggak salah itu sekitar 90-an negara yang menyumbang keahliannya untuk membentuk organisasi. Waktu itu Bill Gates juga ikut dalam sumbangan tersebut. Jadi selain WHO sekarang ada 2 atau 3 organisasi internasional dengan network antar bangsa membantu penyelesaian masalah itu. Pertanyaannya sekarang, apakah itu pola ke depan untuk arsitektur? Apa sumbangan Asia Pasifik? Itu pertanyaan lebih lanjutnya. Nah, itu yang kedua temanya. Yang ketiga, teknologi, terutama teknologi komunikasi. Jadi bagaimana membuat teknologi komunikasi itu tidak merusak tatanan yang ada. Nah, awalnya ketika teknologi diciptakan dalam bentuk internet segala macam, kan penciptanya itu beranggapan ini public goods, Pak. Jadi ini adalah barang publik untuk semua manusia, sehingga manusia itu bisa efektif dan efisien. Lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Ya. Dan informasi itu global. Siapa saja boleh, harganya murah, bahkan gratis. Dengan Wikipedia dan segala macam itu, Google misalnya mungkin sekarang yang sangat dominan itu memberi ruang untuk informasi tersebut. Nah, Indonesia ingin memastikan 3 hal tersebut berada dalam agenda G20 secara serius. Karena bagi Indonesia itulah cara kita untuk pulih secara bersama dan bangkit secara bersama. Jadi tatanan energi, kemudian kesehatan dan bersifat juga. Jadi tema pulih dengan cepat dan bangkit lebih kuat itu ya. Iya. G20. Iya, sambungan. Ya, karena waktu ketika tema G20-nya kan recover together, recover stronger. Jadi bangkit dan sembuh bersama dan lebih kuat. Nah, sekarang disambungkan dengan kemerdekaan ini. Ya. Jadi, dengan 3 agenda yang notabene juga ini adalah agenda yang penting bagi Indonesia. Lalu posisi strategis Indonesia dalam pertemuan G20 itu apa? 3 kalau menurut saya. 1, dia memastikan bahwa apapun yang sudah kita lakukan itu tidak mundur dari agenda yang ada. Karena ada kecenderungan ketika itu masuk ke wilayah geopolitik, geoekonomi dia mulai mundur. Ini kepentingan saya ini yang kena gitu. Saya yang menyumbang karbon terbesar. Kok saya yang dibatasi, nanti pertumbuhan ekonomi saya nggak turun gitu ya. Atau saya digugat oleh pendukung saya, nanti saya tidak berkuasa lagi. Ada pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat isu global ini tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang untuk masa depan. Jadi Indonesia harus melihat ini sebagai kalau tidak dilakukan sekarang, itu akan efeknya, terutama untuk Indonesia, itu sangat signifikan. Misalnya gini,
ketika suhu udara, ketika suhu bumi itu naik 1 derajat saja, itu katanya menurut ahli-ahli iklim, kenaikan air laut itu bisa 1 meter per tahun. Bayangkan kalau air laut itu naik 1 meter tiap tahun. Berapa pulau yang tenggelam? Ya. Bappenas kan sudah melakukan ini Pemetaan. simulasi. Ya, beberapa pulau kita akan tenggelam. Investasi kita di daerah pasisir, terutama kan kalau kita di Bali kan punya sebagian besar investasi untuk hotel segala macam, itu akan kena dampak dan segala macam. Di New York itu diperkirakan sampai 2,7 meter kenaikan. Ya, sehingga mereka udah dari sekarang udah menyiapkan upaya-upaya tersebut, tapi mahal sekali. Nah, jadi ada kontras, air laut naik, air bumi menghilang. Ya. Dan misalnya satu penelitian yang terbaru tentang third pole ya Pak ya. Ada tiga kutub ternyata. Satu kutub utara, kutub selatan, ternyata ada kutub tengah, yaitu Himalaya. Katanya di Himalaya itu air es, kubah es yang ada itu sudah mulai mencair. Itu artinya apa? Efeknya 2. Satu banjir di melanda negara seperti India maupun Nepal, Pakistan dan segala macam. Kedua adalah suhu udara yang sangat tinggi, Pak. Itu akhirnya segala tanaman berhubungan dengan makanan, maizena segala macam itu dianggap akan punah. Karena terlalu panas. Dan kematian diperkirakan, ada yang memperkirakan sampai 1 juta orang. Akibat itu ya? Iya, sesak nafas segala macam. Terutama di India, Pakistan dan segala macam. Jadi ada tragedi kemanusiaan, ada persoalan ekonomi yang sangat signifikan. Nah, itu kan baru satu tuh. Posisi strategis Indonesia dalam konteks G20 ini. Terus apa lagi? Nah, yang kedua adalah kita kan punya hutan yang sangat banyak yang menyerap karbon. Nah, karbon itu ini nggak main-main. Jadi saya sangat setuju dengan konsep moratorium hutan, moratorium pengalihan hutan. Jadi hutan-hutan terutama yang lahan gambut ya Pak ya, itu tidak bisa diubah menjadi lahan produksi karena dia akan mengurangi daya serap air, daya serap air dan daya serap karbon, ya carbon sink namanya istilahnya. Nah Indonesia juga sangat banyak mengambil inisiatif sekarang, paling tidak teman-teman Kemlu mengatakan mangrove Pak. Ya bakau, karena bakau punya kapasitas 5 kali katanya teman Kemlu untuk menyerap karbon. Dan kemampuan itu kita banyak sekali pantai, jadi kita bisa melindungi aset kostal pantai dengan mangrove, tapi pada saat yang sama bersamaan kita bisa menyerap karbon dan segala macam. Itu yang kedua yang bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah yang kita bisa lakukan Indonesia itu bisa menjadi wilayah di mana teknologi baru yang bersifat produktif dan segala macam itu bisa bersifat kontekstual, Pak. Artinya gini, teknologi itu kan tidak mesti modern, tapi juga teknologi yang bersifat lokal ya. Ini saya bicara soal Bali. Bali itu punya kemampuan membalance antara alam, manusia dan budaya budaya segala macam itu dengan berbagai konsep-konsep luhurnya dan praktek lewat subak segala macam itu hilang karena itu dianggap sebagai pengetahuan tidak modern yang tidak bukan hilang ya, menghilang lah paling tidak karena itu dianggap tidak sebagai alternatif dari zaman modern. Padahal itulah yang disebut bahasanya James Scott itu adalah disebut dengan teknik. Jadi skill lokal yang sebenarnya ada pengetahuan di dalamnya yang terbukti berabad-abad membuat kita dengan alam itu seimbang. Ya, jadi Indonesia bisa teknologi ramah lingkungan ya itu kan. Ya. Pertanyaannya kan dalam skala besar, energi tidak membuat kita merusak diri dengan cara yang kedua adalah hutan kita pertahankan. Kemudian konsep-konsep Bali kayak telajakan itu Pak. Habis ya. Ya.
padahal itu sangat penting. Jadi kalau setiap rumah itu punya telajakan, dia udah menyerap karbon berapa itu. Dan kedua, dia akan menyuburkan tanah segala macam. Nah, jadi Sumba yang dulunya mengatur air dengan sangat efisien, bahkan membuat biodiversity dan ekologi, itu kan tidak serius dikelola sebagai alternatif food sustainability, Pak. Jadi ketahanan pangan. Nah, tadi misalnya ketika bicara lahan gambut, hutan, kemudian ada pengetahuan lokal yang sangat ramah lingkungan, ini kan dibombardir oleh teknologi yang serba instan, serba cepat, serba macam-macam, sehingga kemudian ini dianggap kuno dan kemudian ya itu terdegradasi dia. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan nih? Nah, kalau menurut yang harus dilakukan, nah, paling tidak ini dalam konteks internasional ya. Ini perjuangannya kan tidak lagi perjuangan nasional dan lokal. Ini G20 adalah momentum sebenarnya untuk bisa mendapatkan sesuatu lah terhadap itu. Kehadiran G20 menambah dari G7 menjadi 20 kan sebenarnya itu peralihan ya Pak ya. Dari konsep modern barat menjadi alternatif yang bersifat global dan termasuk jadi negara yang sedang berkembang secara ekonomi. Nah, kadang-kadang negara sedang berkembang itu menuntut hak yang sama dengan negara maju. Anda sudah industri sekian lama, kami kok baru bangkit kok dilarang. Mereka lebih banyak fokusnya ke itu, Pak, menuntut pertumbuhan ekonomi. Tapi mereka melupakan pengalaman mereka berabad-abad yang membuat mereka sebenarnya secara ekologi dan biodiversity dan segala macam menjadi superpower tanda kutip dalam hal keseimbangan alam. Ya, itu yang menurut saya mungkin karena sistem pendidikan, Pak ya. Sistem pendidikan kita kan menggerus dan meminggirkan pengetahuan itu, menaruh alternatif pengetahuan dari barat ya. Dan dari tidak kita punya pengalamannya untuk itu. Dan orang sekarang kan sangat fokus ke dalam dirinya, tidak pernah menutup dirinya sebentar untuk melakukan refleksi internal dan menyadari apa kekayaan yang dia punya, seperti kekayaan pengetahuan yang ada, kemudian pengalaman berabad-abad dan segala macam. Ya, kesalahan daripada orang-orang di dunia ketiga itu kadang-kadang dia selesai hanya mengatakan kami punya, terus sombong, tidak mencoba melakukan refleksi. Dari semua institusi yang ada dan pengalaman yang ada, praktek yang ada, pengetahuan yang ada, mana sebenarnya yang sangat tapi Cina kan sangat luar biasa dalam hal itu. Cina. Iya. Tapi kan Cina punya kecenderungan, kalau menurut saya, kritik saya kepada Cina adalah mungkin pengalaman mengelola penduduk itu ya, jadi mobilisasi dia. Jadi sekarang fokusnya, misalnya dia fokusnya kepada industri yang berbasis infrastruktur, semua produk-produk murah internasional, dibuatlah itu. Nanti itu diubah, tahap keduanya dia menjadi industri teknologi yang bersifat ke dalam maupun keluar. Mungkin dalam skala global Cina pertumbuhan ekonominya sangat kuat, tapi ada persoalan-persoalan internal Cina yang menurut saya tidak dirapikan dengan baik. Misalnya penduduk yang dibutuhkan untuk perubahan Cina menuju negara industri ini diserap ke kota. Separuh anak-anak Cina itu, anak-anak di negara Cina itu diurus oleh orang tuanya. Karena ditinggal diurus oleh nenek, kakek atau keluarga. Karena ditinggal ke kota. Ke kota. Nah, pendidikan mereka itu tidak diserahkan kepada negara. Jadi ada dehumanizing dalam tanda kutip ya. Dalam banyak kelompok yang mempertanyakan kalau begini caranya bagaimana? Tapi sumbangan Cina terhadap perubahan iklim memang dianggap relatif tinggi, tapi itu berkaitan lagi kepada berbagai riset yang ada sekarang menunjukkan bahwa Cina itu yang sebenarnya menyiapkan punya namanya rare metal. Rare metal itu adalah logam
yang dipakai untuk mengubah energi yang bersifat industri menjadi energi yang terbarukan. Nah, itu diambil dengan cara industrialisasi yang besar lagi, jadi mengeruk alam lagi. Oh, jadi lagi-lagi merusak kan? Merusak dalam Jadi, nah, kita udah bicara tadi bahwa ada 3 posisi strategis Indonesia ya. Dan itu bagi Indonesia G20 ini adalah momentum untuk membangun Indonesia, untuk meyakinkan negara dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang kuat dan siap. Tetapi sebagai, ini kita bicara, sebagai tuan rumah dan sebagai pimpinan G20, kemarin kan sempat diancam nih sama G7. Jadi sukses perhelatan G20 ini tentu akan juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran paling tidak 10-20 delegasi itu utuh lah gitu. Gimana Pak Tut?